Selamat siang anak negeri, apa kareba? Episode kali ini, aku akan ajak kalian buat eksplor Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Di sini, aku mau cari udang galah dan mengolahnya menjadi berbagai makanan yang enak. Ada juga berbagai olahan kunyit khas desa Kunyi yang bukan hanya bagus untuk manusia, tapi juga bagus untuk sapi. Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Sekarang, saya sedang menjelajah salah satu desa yang ada di Polewali Mandar. Aku mau cari kunyi alias kunyit. Katanya, ada salah satu desa yang banyak terdapat kunyit yang tumbuh liar. Di mana itu kunyi? Ini sudah kunyit. Ini sudah kunyi. Itu saya kunyi. Sabe, betul kan ini kunyi? Iya, itu kunyit. Masa ini kunyi? Bohong-bohong ini. Tante, betul ini kunyi kah? Betul kunyi? Duh, di mana sih kunyitnya? Bohong-bohong ini. Katanya di sini kunyi, tapi aku nggak lihat kunyitnya. Tante, di sana tadi bilang kunyi, sini bilang kunyi. Tante juga bilang kunyi. Mana kunyinya? Mana? Kunyi. Betul ini kunyit. Masa kunyi, mana kunyinya? Ini desa kunyit. Oh, ini desa kunyit. Iya. Terus mana kunyitnya? Dede, ternyata ini memang desa Kunyi namanya. Pantas saja orang-orang bilang ini Kunyi. Kunyit dulu ya. Desa Kunyi adalah salah satu desa yang masuk ke dalam Kecamatan Andreapi, Kabupaten Polewali Mandar. Di salah satu desa yang berada di ujung Andreapi ini memiliki landscape alam yang luar biasa. Sejauh mata memandang, bukit-bukit hijau terhampar, air-air jernih nan segar juga mengalir melalui sungai-sungainya. Masih di sekitaran desa Kunyi, hari ini saya bersama dengan teman-teman akan mencari udang galah. Nah, udang galah ini biasanya bersembunyi di balik batu di Salu Madate atau Sungai Madate. Oke, ayo Mi, kita cari. Let's. Jadi benar kata pepatah ya, ada udang di balik batu. Ayo, ada udang yang harus kita buru. Udang galah adalah salah satu jenis udang air tawar yang memiliki ukuran badan cukup besar. Ciri lain yang paling jelas adalah adanya capit di bagian badannya. Udang galah seperti ini biasanya hidup di perairan tawar yang dangkal. Makanya, kami hanya perlu menenggelamkan sebagian kepala untuk melihat buruannya. Tidak perlu berendam sepenuhnya. Dapat. Mencari udang galah atau urang galah ini memang cukup sulit ya, karena dia berada dan bersembunyi di balik bebatuan. Nah, makanya kita menggunakan ini, tembak ini dan juga kacamata biar bisa nangkap udang galah. Kalau orang-orang tua zaman dulu pasti memakai kacamata kayu seperti ini, buatan tangan sendiri sebelum ada sentuhan teknologi. Nah, udah banyak ini nih udang galahnya. Yuk kita bawa pulang untuk dimasak. Udang adalah salah satu bahan makanan yang paling mudah diolah. Mau dimasak dengan cara paling sederhana, sampai cara yang paling rumit pun bisa-bisa saja. Ada banyak cara untuk mengolah atau memasak udang galah atau urang galah. Salah satunya kita akan bikin urang nasu kadundung, ya. Urang nasu kadundung. Ini ada bahan campurannya, yaitu daun kadondong. Ayo tante, itu lagi dipotong.
Urang Nasukadungdung adalah sebutan masyarakat di Desa Kunyi untuk menyebut udang yang dimasak dengan daun kedondong. Sebelum dimasak, aku harus kupas udang galah ini biar lebih nikmat saat disantap. Soalnya bumbu-bumbunya jadi mudah meresap. Seperti yang saya bilang tadi, urang Nasukadundung ini ada campuran daun kedondongnya. Nah, daun kedondong ini berfungsi sebagai perasa asam karena memang dia memiliki cita rasa yang asam ya. Asam sekali. Kita coba. Hampir seperti asam, kadungdung atau kedongdong juga memiliki karakteristik rasa asam baik pada buah maupun daunnya. Biarpun rasanya luar biasa asam kalau dimakan langsung begini, rasanya jadi lebih segar kalau diolah jadi masakan. Selain daun kadungdung, bumbu yang digunakan untuk membuat masakan sederhana ini adalah bawang merah, bawang putih, cabai, merica, dan garam. Semuanya ditumbuk sampai halus. Sip, semua bahan sudah siap nih. Sekarang saatnya kita masak. Kalau masaknya sih sangat gampang ya teman. Tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan sampai mengeluarkan aroma sedap. Kemudian masukkan air biar nggak gosong Ji. Paling yang susah ya pas kena asap-asapan begini. Setelah mendidih, baru masukkan udang yang sudah dikupas sebelumnya. Kalau daun kedongdong, masukkan terakhir aja, setelah urang atau udangnya matang. Jadi tidak terlalu layu ya. Rasa asamnya juga tidak terlalu dominan. Kalau suka pedas, juga bisa ditambah dengan potongan cabai ya. Kalau aku sih jelas suka. Makin pedas, makin nikmat. Mamik. Ini dia, udang Nasukadungdung. Siap bikin perutku meledung karena kekenyangan. Jadi sebenarnya Nasukadundung ini adalah sejenis sop yang memiliki cita rasa asam. Nah, bukan cuma udang, bisa juga menggunakan ayam, sapi, ikan, hati, perasaan, mantan, chattingan kita, semuanya. Selain enak, si hijau segar ini juga banyak manfaatnya loh. Seperti mencegah anemia karena kandungan zat besinya, memerangi penyakit jantung karena kandungan kalsiumnya, dan bisa menjaga gula darah tetap stabil karena kandungan seratnya. Masih berhubungan dengan udang atau urang gala yang kita sudah tangkap. Nah, kali ini kita akan masak namun berbeda karena kita menggunakan paria atau pare. Kalau tadi menggunakan daun kedongdong sebagai bahan campuran, sekarang kita menggunakan paria atau pare sebagai bahan campurannya. Paria atau pare adalah salah satu jenis sayur yang khas dengan rasa pahitnya. Tapi, justru rasa pahit inilah yang bikin orang suka. Oh iya, kalau bisa mengolahnya, rasa pahit pada pare bisa jauh berkurang loh. Jadi, bisa lebih bersahabat di lidah kebanyakan orang. Setelah dipotong dan dikeluarkan isinya, pare ini kemudian dikukus sampai matang. Butuh waktu sekitar 30 menit sampai pare benar-benar empuk dan matang. Duh, lumayan lama ya matangnya. Padahal perutku sudah lapar. Selain pare ini, ada juga bahan tambahan lainnya. Ada berbagai macam bumbu yang dihaluskan seperti bawang merah, bawang putih, cabai. Ada juga serai dan lengkuas yang diparut dulu sebelumnya. Oh iya, selain bumbu halus tadi, masih ada tambahan kelapa sangrai yang ditumbuk. Ini nih, salah satu bahan makanan yang penting dalam masakan yang satu ini. Biar makin gurih, tumbuk dulu kelapa sangrainya, sampai teksturnya agak berminyak. Terakhir, tumbuk juga sebagian udang yang berukuran agak kecil, sampai hancur, agar lebih menyatu dengan bumbunya saat dimasak nanti. Nah, akhirnya parianya matang juga nih. Langsung kita angkat, biar bisa segera masak bumbu dan udangnya. Sip,
Sekarang kita tumis dulu bumbu halus yang sudah ditumbuk tadi. Tumis juga udang yang sudah dihaluskan. Kalau udang yang masih utuh, bisa masuk sekalian juga Mi. Biar sekalian kena bumbunya. Jadi lebih enak nanti. Tahap berikutnya adalah tahap inti. Mengisi paria dengan campuran udang dan bumbu yang sudah dimasak tadi. Nah, ini yang akan kita masak. Ada pare dan juga udang atau urang. Jadi namanya paria kambu urang. Nah, seperti namanya, di dalam sini nanti akan kita kasih kelapa sangrai dan juga ada udangnya. Bagaimana rasanya tuh? Enak. Sebentar kita coba. Kita kenyang makan toh. Kelapa sangrainya juga sudah dicampur dengan bumbu dan udang halus tadi. Sebenarnya, paria kambu adalah olahan paria yang diberi isian kelapa sangrai seperti ini. Kalau dagingnya, selain udang juga bisa diganti dengan ikan, ayam, atau daging. Biar makin enak, kasih udang yang gede ini di dalamnya ya. Tuh, jadi bagus kan tampilannya? Sekarang tahap paling akhir dari seluruh pembuatan paria kambu urang, yaitu masak dengan santan. Paria yang sudah diisi dengan kambu dan urang dimasak ulang dengan bumbu tumis tadi dan santan yang cukup kental. Proses masak terakhir ini yang membuat semua rasanya menyatu, sehingga rasa paria juga tidak terlalu pahit lagi. Kalau tampilannya sudah begini, siapa lagi yang berani menolak? Yuk, saatnya kita santap. Jadi setelah dimasak menjadi paria kambu seperti ini, rasa paria yang pahit itu udah mulai berkurang ya. Karena banyak campuran bumbu-bumbu yang lain, Mama. Ada kelapa, ada udang. Sudah enak. Sudah tidak pahit pokoknya. Ayo tambah lagi, Om. Ini sudah tidak pahit ini. Enak parianya. Makan yang banyak. Tambah juga. Mami. Marah. Biarpun rasanya cenderung pahit, tapi manfaatnya banyak loh. Selain bagus buat pencernaan, bisa juga menjaga kadar gula darah dan meningkatkan imun tubuh. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih di Desa Kunyit. Kali ini aku mau mencari sesuatu yang jadi alasanku ke sini. Kunyit. Nah, ini nih tumbuhan kunyit yang kita cari. Ini menjadi salah satu alasan kenapa nama desa ini namanya Desa Kunyit. Kunyit karena di sini banyak banget tumbuhan kunyit yang tumbuh liar. Ayo kita gali. Awalnya, di seluruh desa ini, saat dibersihkan, seluruh tanahnya ditumbuhi oleh kunyit. Kunyit yang tumbuh liar dengan sendirinya. Inilah kenapa desa ini dinamakan dengan Desa Kunyit. Bahkan, ada satu kampung yang bernama Kampung Kumbang. Di sana terdapat Bukit Kunyit. Di sana ditumbuhi semua jenis kunyit-kunyitan. Nah, bagi yang belum tahu, sebenarnya rimpang-rimpangan yang berwarna kuning ini memiliki banyak jenis. Ada kunyit merah, kunyit kuning, kunyit putih, sampai kunyit mangga.
Sip, sudah banyak ini. Kak Eta, ayo bawa pulang. Ini dia. Oke, jadi yang akan kita masak ini adalah barongko. Ini menggunakan bahan dasar pisang gepok atau pisang manurun. Sebenarnya, kue yang memiliki cita rasa manis, lembut ini menggunakan pisang, telur, dan santan sebagai utamanya. Tapi kali ini kita akan menggunakan kunyit sebagai penambah warna dan rasanya. Oh iya, pisang yang digunakan harus pisang kepok atau pisang manurun. Bisa juga beberapa jenis pisang lain yang termasuk ke dalam jenis pisang olah, karena memiliki kandungan pati yang cukup tinggi. Jadi ketika diolah jadi berbagai makanan, bisa dengan menyatu dengan bahan lainnya. Bantuin kupasnya ya Kak Eta, biar cepat selesai nih, biar lebih cepat dihaluskan. Uniknya kalau mau bikin barongko ini, pisangnya itu harus dihaluskan. Tapi cara menghaluskannya itu menggunakan pelepah pisang ini juga, batang pisangnya. Tujuannya itu agar tidak licin ya, karena di dalamnya itu ada serat-seratnya. Ayo tumbuk-tumbuk Kak Eta, biar cepat halus ini. Biar bisa segera dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Sip, sekarang kita campurkan santan, gula pasir, pisang, dan telur yang sudah dikocok sebelumnya. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan kunyit yang dicairkan terlebih dahulu. Tuh, dengan tambahan kunyit bubuk seperti ini, warnanya jadi lebih bagus kan? Rasanya juga jadi lebih khas loh. Barongko ini memang sangat unik. Bahannya dari pisang, ya kan? Dihalusinya pakai pelepah pisang, terus dibungkusnya pakai daun pisang. Bentar diikannya daun pisang juga. Bentar masak pakai pisang juga kah? Enggak, udah enggak lagi. Tidak lagi kan. Ternyata pakai kayu, kurang canggih. Pokoknya, semuanya serba pisang ya. Terakhir, saatnya kita kukus barongko sampai matang. Tidak perlu waktu lama, apalagi kalau airnya sudah mendidih. Nah, ini dia barongko kunyit. Siap disajikan. Barongko bisa dinikmati selagi hangat atau nunggu didinginkan. Dua-duanya sama-sama nikmat. Habis. Memang barongko ini teksturnya sangat lembut ya, sangat enak dinikmati. Nah, yang membuat teksturnya sangat lembut itu karena ada telurnya, ada campuran telur, dan yang membuat manis karena ada gula pasirnya. Memang ini enak sekali. Aih, pokoknya saking lembutnya, langsung lomer begitu kena mulut. Mami. Banyaknya berbagai jenis rimpang dan rempah-rempah yang tumbuh di desa Kunyi membuat ibu-ibu di sini berpikir untuk mengubahnya jadi berbagai jenis jamu yang bermanfaat. Salah satunya adalah jamu obat mah yang akan kami buat sekarang. Semangat kita, Tante. Nah, jadi ini mie kunyit yang sudah kita cari. Ini akan kita jadikan jamu obat mah. Dan ini bukan cuma ada kunyit, ada gula merah, ada temulawak, dan juga kencur. Semua bahan kita hancurkan terlebih dahulu, Mi. Kunyit, gula merah, temulawak, dan kencur
semuanya diparut terlebih dahulu sampai halus. Sebenarnya, untuk membuat jamu tradisional, semua bahan ini cukup dihaluskan kasar, kemudian direbus, dan diambil airnya. Tapi karena kita sekarang akan membuat jamu serbuk yang bisa tahan lama, jadi semua bahan harus benar-benar dihaluskan terlebih dahulu. Setelah halus, tahap berikutnya adalah mengambil saripati dari semua rempahnya. Caranya dengan diperas seperti ini. Hampir sama seperti membuat santan kan? Kecuali gula merahnya ya. Kalau gulanya dicampurkan saat proses pemasakan. Tahap inti dari membuat jamu serbuk adalah memasak air saripati rempah dan gula dalam waktu yang cukup lama. Atau takarannya segini, minimal 45 menit hingga 1 jam, sampai jamunya benar-benar jadi. Jangan lupa terus diaduk-aduk nih, apalagi kalau sudah mengental. Soalnya setelah mengental, cairan jamu ini akan berubah menjadi karamel. Kalau tidak diaduk sampai bawah, cepat gosong nanti. Langsung diangkat ya, kalau semuanya sudah jadi karamel. Oke, sebenarnya yang bisa membuat jamu ini menjadi serbuk itu karena ada campuran gula merahnya, ya kan? Ya, semakin banyak gula merahnya, semakin cepat ia menjadi kristal. Bisa juga menggunakan gula pasir ya, kita ya. Tapi tidak bagus untuk para penderita diabetes. Kalau tidak ada gula sama sekali, susah nanti mengkristalnya. Setelah diangkat begini, langsung digosok-gosok. Tuh, langsung jadi serbuk kan? Walaupun ada yang masih menggumpal sedikit, ini sih gampang. Tinggal ditumbuk sedikit, langsung jadi jamu serbuk yang siap dikemas. Jamu serbuk seperti ini bisa tahan dalam waktu lama loh, tanpa bahan pengawet. Bisa bertahan lebih dari 6 bulan. Soalnya kan udah pakai gula toh. Gula adalah salah satu pengawet alami yang efektif. Kalau kita mau menikmati jamunya, langsung saja diseduh dengan air panas. Dan jamu obat mah dari Desa Kunyi siap diminum. Rasanya benar-benar seperti jamu. Rasa dari kunyit, kencur, dan temulawaknya benar-benar terasa. Tapi karena menggunakan gula merah sebagai pemanisnya, jadi rasa manisnya lebih halus jadi lebih enak di lidah. Jadi yang bermanfaat dari jamu ini untuk mengobati mah yaitu adalah kencur dan juga kunyitnya. Nah, tugas temulawak yaitu untuk menambah nafsu makan. Makanya selama di sini makannya makin banyak ya Mama ya. Setelah ini, aku akan membuat jamu, tapi untuk sapi, biar nafsu makan sapinya meningkat lagi. Ada juga bedak dingin yang biasa dipakai untuk merawat kulit muka gadis-gadis di Desa Kunyi. Tunggu info selengkapnya ya. Masih di Desa Kunyi, Kecamatan Andreapi. Sekarang aku mau ngangon sapi. Ayo, sini. Kita jalan, kita cari makan. Ayo cari makan. Nah, salah satu kegiatan dari warga Desa Kunyi ini adalah ngangon sapi. Nah, ngangon sapinya ini di ladang bekas panen. Jadi, padi-padi ini akan menjadi makanan buat sapinya. Ayo! Sawah-sawah yang selesai dipanen padi jadi tempat favorit untuk mengangon sapi. Karena kalau di sawah seperti ini, sisa batang padi yang masih ada bisa menjadi makanan bagi para sapi. Jadi tidak perlu banyak-banyak cari rumputnya. Sapi yang dipelihara di sekitar sini rata-rata adalah jenis sapi Bali. Salah satu sapi unggul hasil domestikasi dari banteng. Ciri-cirinya adalah memiliki pantat yang berwarna putih. Cara memelihara sapi jenis umumnya memang dilepas di alam terbuka seperti ini.
Yang perlu diperhatikan saat ngangon sapi seperti ini adalah minumannya. Oh iya, masyarakat Kunyit biasanya menyajikan air khusus untuk minum. Ya. Jadi kalau setelah sapi-sapinya makan lalu diberi minum, nah air minumnya ini ditambahin garam agar sapi-sapinya cepat gemuk. Ih, gas sebesar ini nih. Tuh, air yang dicampur dengan garam terbukti jadi primadona bagi sapi-sapi ini. Sudah bukan rahasia lagi kalau konsumsi garam lebih banyak bisa membuat badan sapi jauh lebih gemuk. Jadi ini jamu buat Oh sapinya. iya, ada satu lagi rahasia peternak sapi di sini. Kalau ada salah satu sapi yang nafsu makannya berkurang, tinggal diberi jamu kunyit. Caranya gampang banget. Cukup tunggu kunyit yang masih utuh, kemudian campur dengan sedikit air, masukkan ke dalam wadah bambu, kemudian campur dengan madu secukupnya. Oh iya, pakai wadah bambu panjang ini bukan tanpa alasan. Dengan bambu agak meruncing di ujungnya begini, jadi lebih mudah saat meminumkannya pada sapi. Ya, minum yang banyak. Minum yang banyak. Oke. Jadi kunyit ini bukan hanya bermanfaat bagi manusia, tapi untuk sapi juga. Jadi semakin banyak dia minum kunyit, semakin nafsu makan, Om ya. Semakin banyak makannya, semakin besar. Ayo minum lagi. Beres deh, sapi-sapi ini bisa makan dengan lahap lagi dan tumbuh dengan pesat. Setelah panas-panasan ngangon sapi, saatnya relaksasi. Aku dan kakak-kakak di sini mau bikin bedak dingin yang biasa dipakai oleh mama-mama di sini. Dari berbagai penjuru negeri, bedak dingin adalah salah satu produk kecantikan tradisional yang menggunakan berbagai bahan yang tersedia di alam. Yang paling sering digunakan sebagai bahan jenis bedak dingin adalah tepung beras dan kunyit. Dua bahan ini sering digunakan baik oleh masyarakat pesisir maupun pegunungan. Paling kalau sekarang tinggal dicampur dengan madu. Beras bisa membantu mencerahkan kulit dan mengecilkan pori-pori. Kunyit untuk melembabkan dan melindungi kulit dari penuaan dini. Dan madu bisa memenuhi semua nutrisi yang dibutuhkan kulit. Pakai deh lah. Sekarang Dani yang pakai. Saya cuma bantu bikin. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Harus pakai. Waduh. Pakai enggak nih? Ya pakai. Oke, banyakin deh lah. Dingin. Enak. Bedak dingin ini memang sering digunakan masyarakat Indonesia, mulai dari pesisir hingga ke pegunungan. Bahan-bahannya juga cukup sederhana ya Dela ya. Cuman membutuhkan kunyit dan juga tepung beras. Semuanya tersedia di alam. Keren ya? Karena alam memberikan banyak manfaat. Ayo Del, lagi.